Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang AI. AI itu adalah suatu kecerdasan buatan. Sebelumnya, kalian belajar berpikir komputasional, kan? Berpikir komputasional itu apa? Ya, kita berpikir secara logis. Nah, sedangkan AI ini itu bagaimana komputer atau teknologi itu bisa berpikir seperti manusia dan bertindak sebagaimana manusia. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu tentang etika dan resiko daripada kecerdasan buatan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya ingin menanyakan dua buah gambar kepada kalian. Gambar 1 dan 2, mana menurut kalian gambar pahlawan? Oke, yang merasa bahwa gambar 1 adalah pahlawan siapa? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Oke, gambar 2. Semua. Semua menganggap bahwa gambar 2 adalah pahlawan. Oke, sekarang turunin. Nah, yang nggak ngangkat tangan gimana? Nggak ada. Oke. Nah, dari kedua gambar ini, satu pun tidak ada gambar pahlawan. Ini adalah dua gambar yang saya ambil random dari Google. Saya edit sedikit dan saya kasih kalian untuk menjawabnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian bisa salah? Ya, karena menurut kalian itu adalah gambar zaman dulu, kan? Ya, karena yang kalian pelajari itu foto-foto pahlawan itu seperti gambar-gambar zaman dahulu, kayak gitu, kan? Nah, sekarang, tapi kenapa kalian bisa salah? Karena data kalian itu tidak lengkap. Seperti itu. Kalau kalian hafal semua nama pahlawan di Indonesia itu, maka kalian bisa langsung membuktikan bahwa yang kedua ini tidak ada nih di dalam data. Ngerti sampai sini? Nah, begitulah cara kerja AI. Ngerti? Jadi AI itu sama seperti kalian, manusia. Nah, kenapa AI itu bisa jawab? Karena kita ajarin dia suatu pengetahuan. Seperti itu. Jadi kalau AI itu belum diajarin, maka dia nggak akan bisa menjawab. Sama seperti kalian tadi itu. Nah, dan AI itu bisa dia juga ngarang-ngarang, seperti kalian. Kalian tadi itu ngarang-ngarang ya, yang ini ya. Asal nembak aja, kan? Nah, AI itu juga bisa ngarang-ngarang seperti itu. Coba kalian buka chat GPT, kalian tanya dia, di mana rumah saya? Nggak tahu dia. Kenapa dia nggak tahu? Karena kalian belum ajarin dia bahwa rumah kalian ada di sini. Ngerti sampai situ? Nah, itu dia. Jadi jangan terlalu percaya sama AI. Ngerti? Ya, karena AI itu juga bisa salah seperti itu. Kenapa AI bisa salah? Karena dia tidak diajarin seperti itu. Nah, ini dia itu AI, suatu teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa meniru cara berpikir dan bertindak manusia. Dan kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia dilatih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dipakai untuk ngelatihnya? Kalau kalian manusia, apa yang dipakai untuk ngelatihnya? Diajarin, kan? Ada gambar, ada teks, ada suara. AI juga seperti itu. Kita butuh yang namanya gambar agar dia bisa mengenali suatu objek. Kita butuh teks agar dia bisa mengerti bahasa kita. AI juga butuh suara agar dia bisa mengenali mana yang suara burung, mana suara manusia, dan mana suara yang lain. Misalnya seperti kalian pernah nonton film teknologi itu pakai suara dia terbuka kuncinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena teknologi itu bisa mengenali suara. Karena diajarin seperti itu. Sama kayak manusia. Kalian bisa membedakan mana suara teman kalian, kan? Ya, karena kalian itu sudah terlatih. Nah,
Dan data itu sangat penting dalam mempengaruhi kecerdasan AI. Kalau kalian cuman ajarin AI itu penjumlahan misalnya, bisa nggak dia mengerjakan soal algoritma, logaritma misalnya? Nggak bisa, karena dia cuma penjumlahan, seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kalian pengen membuat suatu AI itu bisa cerdas, maka dibutuhkan data yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Sama, misalnya kalau kalian pengen AI itu tahu rumah kalian, ya udah kalian kasih dia foto rumah kalian, seperti itu. Ngerti? Kalau datanya palsu gimana? Ya, maka AI itu akan bisa memberikan kalian itu jawaban yang salah, seperti itu. Nah, itu pentingnya suatu data. Sama sih kayak kalian belajar. Kalau kalian belajar di guru yang salah, gimana? Atau anak SD lah kalian jadikan guru, gimana? Salah kan? Ya nggak bisa kalian jadi cerdas. Sedangkan kalian yang lebih cerdas, seperti itu. Dan AI ini juga bisa kita buat. Tapi sekarang itu kita nggak mempelajari bagaimana cara pembuatan AI. Kita hanya mempelajari tentang bagaimana AI itu bekerja. Misalnya bisa nanti kalau kalian pengen buat itu, kalian pakai HP, kalian kamerain teman kalian, itu AI-nya bisa langsung jawab. Oh, ini namanya si Ayubi. Itu AI itu bisa tahu. Bahkan AI itu bisa tahu, oh ini si Ayubi sedang ngantuk, ini itu bisa ditahu. Kayak gitu. Kalau diajarin. Tapi kalau nggak diajarin ya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, ini adalah manfaat AI. Manfaat AI itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, contohnya itu mobil tanpa supir. Pernah kalian lihat mobil tanpa supir? Tesla, seperti itu. Nah, tapi kalau Tesla di Indonesia, itu bisa dia error. Kadang, tahu kalian becak? Nah, itu kadang dianalisa dia itu seperti mobil, kayak gitu. Karena kenapa? Karena tidak ada datasheet-nya, belum diajarin seperti itu. Tapi kalau di negara-negara sana yang istilahnya itu sudah terkumpul semua datanya, nah maka mereka bisa mengenali kayak gitu, mesinnya bisa mengenali seperti itu. Nah tapi kalau ditaruh di sini, nah dia butuh datasheet tambahan kayak gitu. Nah kemudian robot pintar rumah tangga, pernah nggak kalian lihat mesin itu dia otomatis membersihkan rumah kalian? Pernah. Nah itu juga AI dikasih diajarin bagaimana cara untuk membersihkan. Dan kalian juga harus ajarin istilahnya itu peta daripada rumah-rumah kalian, mana yang dibersihkan, mana yang tidak. Seperti itu. Itu adalah AI. Ada istilahnya dokter virtual cerdas, tempat kalian nanya-nanya seperti itu. AI itu banyak sekali. Yang intinya pekerjaan yang kalian kerjakan misalnya selama 3 hari, itu bisa selesai dalam waktu 1 jam. Itu sangat cepat sekali. Kayak gitu. Nah, cuman ada manfaatnya dan ada juga bahayanya. Itu bahayanya itu video-video hoax itu cepat dia tersebar. Foto kalian itu bisa diedit. Bisa diedit sedemikian rupa, tapi suaranya pakai AI. Misalnya tahu kalian artis-artis? Ya, itu foto mereka dijadikan untuk penyebaran judul. Seperti itu. Karena kenapa? Itu sebab daripada pemanfaatan AI yang salah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, misalnya dalam pelajaran matematika, bisa nggak AI diterapkan? Bisa. Kalian bisa menghitung pakai AI, perhitungan yang rumit, kalian kasih AI, jepret fotonya misalnya, maka AI bisa ngejawab. Pernah kalian lihat Cici? Ya, tahu itu ada familiar kan untuk kalian. Nah, itu bisa istilahnya kalian jepret, Cici bisa menjawab semuanya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat kemampuan kalian dalam memahami bagaimana AI itu bekerja. Di sini kita akan menggunakan zip quiz.
Kita akan menggunakan zip quiz. Di sini saya yang akan membagi kelompok kalian. Nanti ada 2 kelompok bertanding nanti. Kelompok putih dan biru mana yang lebih memahami apa yang saya jelaskan tadi. Karena dibutuhkan pemahaman sebelum kita lanjut ke lebih yang tinggi kayak gitu. Nah, sekarang silahkan kalian masukin kodenya. Silahkan dimasukin kodenya. Sudah? Sudah masuk? Ya, refresh kalau nggak bisa. Sudah semuanya? Silahkan kalian ganti nama. Gunakan nama yang baik. Jangan nama bapak orang tuanya kalian pakai. Itu banyak kejadian di kelas lain itu. Nih. Ya, masukin kodenya. Sudah semuanya? Ketika kita sudah mulai, kemudian ada gangguan koneksi jaringan, maka kalian serahkan semuanya terhadap teman kalian untuk meraih kemenangan. Karena sudah nggak bisa diulangin. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mulaikan. Ya, ditunggu dulu. Waktu kalian 5 menit. 4 menit saja. Waktu bonus. Baik. Waktu kalian 4 menit, 3 menit untuk menjawab, 1 menit waktu tambahannya. Nah, ini teman kalian. Kalian bisa melihat di proyektor. Ada 7 orang lawan 8 orang. Ya, karena kalian ganjil yang masuk, jadi yang dapat 7 orang harus maksimal. Tim biru dan tim putih itu anggota teman-teman kalian. Ya, ini kalian kerja sama. Sekarang kita mulaikan. Waktu mundur sedang berjalan. Silahkan jawab pertanyaannya. Hah? Ya, sabar.
Gimana? Bisa? Waktu tinggal 1 menit. Sabar. Sabar ya kalau terputus ya. Sedang proses, ditunggu ya. Kalau nge-lag, sabar. Bergantunglah terhadap teman kalian untuk menjawab benar. Yang ya gangguan jaringannya. Yang memimpin tim biru dengan perolehan 87 poin. Tim putih 48. Jauh ini padahal 7 orang ini. Gimana ini tim putih ini? Nah, sekarang waktu bonus 1 menit. Waktu bonus. Habis waktu? Kita tim win. Win. Siapa menang? Tim biru. Tim biru memperoleh poin 210 poin. Sedangkan tim merah, tim putih 134 poin. Kemudian yang memuncak klasemen, yang ngegendong tim biru itu Amar dengan poin benar 54 poin benar. Kemudian posisi kedua Fadil Aqso 23 benar. Sedangkan sisanya tim putih. Ya, tim putih perlu belajar lagi kayaknya ini. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Nah, sebelumnya kita refleksi dulu bahwa IA itu, bagaimana kalau IA itu diajarin dengan data yang salah? Bisa keliru. Bisa keliru. Apalagi? Ya, dia bisa memberikan informasi yang salah. Seperti itu.
Nah, jadi jangan terlalu banyak percaya kepada AI. Farel. Baiklah ya. Farel. Perhatikan dulu ya. Nah, sekarang kita sama-sama tutup. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.